yang konsisten, Pak. Bapak minta maaf sama rakyat Jawa Barat. Ya, kepada warga masyarakat Jawa Barat apabila Bukan apabila, emang salah. ada kekurangan, ada Banyak bukan apabila. Ya, Kami banyak kami kekurangan. menyampaikan permohonan maaf. Tapi komitmen Kami dari Provinsi Jawa Barat, mohon maaf bila, bukan bila, udah jelas salah. Tuh, memang harus dikasih ketegasan, ya, biar tidak ada yang nakal-nakal lagi. Ini buntut panjang kemarin urusan tambang ilegal ya. Tadi itu melakukan rapat Kang Deddy Mulyadi dengan Pemprov, dengan PJ Bupati Subang, dan lain sebagainya. Semuanya terdiam. Kang Deddy Mulyadi sampai meneteskan air mata, marah di depan mereka semua yang digaji oleh negara tetapi tidak benar di dalam bekerja. Coba kita cek sama-sama nih. Terima kasih, selamat datang Pak Gubernur terpilih. Saya warga Jawa Barat. Ya. Warga Subang, biar Bapak aja tahu saya orang Subang. Ya. Terima kasih Pak Asli kok. Pak Deddy Mulyadi. Beliau adalah tokoh Jawa Barat sekaligus warga Subang yang punya kepedulian. Tempoh hari Bapak menyampaikan informasi terkait dengan penambangan ilegal, Ya. dan direspon luar biasa dari masyarakat, dan tentu kewajiban kami untuk menindaklanjutinya. Dan hari ini adalah tindak lanjut ketiga barangkali Pak, setelah hari Rabu sore terinformasi, terpublikasi ke masyarakat. Sore itu juga kami turun ke lapangan dan kemudian melakukan pendalaman. Besoknya kami langsung kirim surat ke pihak terkait, karena terkait dengan menerima ini, kewenangan penegakannya bukan lagi di Pemda tapi di APH. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak PJ, nanti saya tahu Bapak Bupati Subang, saya tahu. Semua camat, kepala PSDM Provinsi Jawa Barat, Kasatpol PP. Saya ini warga yang sudah 3 tahun tinggal di Subang selepas jadi bupati. Saya pengalaman namanya. Saya ketika jadi bupati nggak pernah ngomong kewenangan. Ketika ada yang melakukan kerusakan lingkungan, saya bertindak. Atas nama apa? Atas nama undang-undang. Karena setiap ASN disumpah atas jabatan wajib bertanggung jawab terhadap lingkungan. Saya pernah berhadapan dengan siapapun urusan yang begini. Jadi bukan hal yang baru. Dan saya nutup galian di Subang bukan pertama. Semenjak saya pindah ke Subang sudah 5 galian yang saya tutup. Ada galian di Kalijati, galian tanah pinggir jalan, yang punyanya yang angkutnya dari Bekasi. Ada galian di sebelah sini. Ada di Cipende. Beberapa kali saya bicara secara terbuka melalui media sosial. Saya ngomong betapa sedihnya saya sebagai gubernur terpilih melihat ketika perjalanan dari Subang menuju Jakarta. Berulang-ulang saya bicara. Sebenarnya saya ngasih warning orang peka nggak sih? Kenapa setiap hari saya bertaruh dengan truk? Kemudian hamparan teh yang indah hancur berantakan hari ini. Kunjungan wisata mulai menurun. 2 orang warga Subang meninggal tertimpa oleh truk. Apa yang didapat oleh mereka? Kematian dan tertawa. Saya mendatangi dan menyantuni mereka. Saya menangani perkara bukan baru. 1 orang anak SD dibunuh. Apa yang terjadi? Orang tuanya datang, saya menangis. Kenapa? Pelakunya dibiarkan. Akhirnya saya ngirim pengacara dan akhirnya pelakunya disekolahkan di Bogor. Artinya kepekaan sebagai masyarakat, saya peka bukan hanya ketika menjabat menjadi bupati, ketika jadi rakyat biasa. Saya ngurusin, saya kasih tahu ke Pak PJ, saya membangun jalan yang itu kewenangan provinsi di Kecamatan Dawan, Kabupaten Subang, hampir 7 km. Saya tidak bicara, ini sumbangsi saya sebagai warga yang punya rezeki. Saya bangunkan Subang, bukan cari duit di Subang. Saya minta ke camat, sejak saya jadi warga Dawan, beresin itu tempat prostitusi pinggir jalan di samping Kecamatan Dawan, sepanjang Kebun Karet. Nggak ada yang berani, nggak ada satupun yang peka. Akhirnya saya katakan, begitu saya dilantik, saya rapihin semua. Jadi kalau saya ngomong tentang Subang, terlalu banyak yang harus saya koreksi.
Selama ini saya diem. Kenapa? Saya hanya ingin memberikan tauladan saja. Tapi karena sebulan lagi saya dilantik jadi gubernur, maka saya ngasih warning ke aparat saya. Satpol PP Provinsi Jawa Barat, ESDM, kenapa Anda tidak bertindak? Kalau alasannya PSN, saya ini sudah berapa PSN yang saya tangani? Bagaimana saya mengkompromikan antara PT Cirata dengan lingkungan? Selesai, Pak. Asal apa? Cerdas pemimpinnya. Jadi memandang penambangan ilegal, galian pasir ilegal, bukan hanya sudut pandang lingkungan hidup, Pak. Bukan hanya sudut pandang SDM, tapi sudut pandang korupsi. Kasus PT Timah itu adalah contoh yang telah diberikan Kejaksaan Agung pada kita. Bahwa tindakan galian ilegal kalau hanya dilaksanakan oleh pidana lingkungan hidup sampai kiamat nggak akan habis, nggak kelar, Pak. Selesai. Berhenti tengah jalan. Tapi kalau dikejar dari sisi sudut pandang pidana korupsi, nggak akan ada orang berani. Dan saya udah warning di Kompas. Saya ngomong, hati-hati terhadap seluruh penambang ilegal. Apa yang akan saya lakukan? Saya akan kerjasama dengan Kejaksaan Agung. Saya akan minta BPK untuk melakukan audit. Berapa? Kalau penambangan ilegal 3 tahun dia nambang, sehari misalnya 100 ton Toronto, kali 3 tahun, berapa harus dia bayar pajak dan berapa pajak itu yang hilang? Kan saya juga suka beli pasirnya, kan pasir yang ilegal sama yang ini harganya sama, Pak. Apa saya dikasih diskon ketika beli? Enggak. Saya kan tahu itu, saya coba beli, Pak. Saya tuh lama ngamatin. Saya beli pasirnya, saya beli batunya, saya beli base cost-nya. Saya hitung, oh harganya sama ternyata yang ilegal, gitu loh. Nah, ini bisa, Pak. Coba oleh Bapak hitung se-Jawa Barat. Berapa ratus tambang ilegal di Jawa Barat? Jangankan yang tambang ilegal, tambang yang resmi. Kalau SDM mau turun ke lapangan, izinnya 5 hektar, yang ditambangnya 20 hektar. Taruhan saya. Izinnya di sini, nambangnya di sini. Itu kan biasa dalam dunia pertambangan kita. Untuk inilah kepekaan kita yang digaji oleh negara. Baru kalau mungkin kalau anak kita besok terlindas bus atau siapapun yang terlindas bus, truk, baru ribut. Tapi kalau rakyat kecil kan kita adem aja. Kan ini terjadi. Jadi saya itu lama, saya kenapa ngambil sikap seperti itu? Karena saya udah marah dulu, Bang. Parah bener saya. Kenapa? Kok ini didiemin aja? Kok saya udah warning berapa kali? Saya sudah ngomong di Bandung, medsosnya saya sebarin biar orang ngerti, biar katanya tidak ada. Nah jadi ranahnya Pak Sekda kalau mau serius, ngomong Siliwangi, ngomong Pajajaran, kita sebagai orang Sunda jangan dihinakan. Kita orang Sunda selalu merasa dihinakan, nggak mungkin. Perlihatkan kita hari ini bahwa kita ini punya integritas diri untuk melindungi lingkungan kita. Bagaimana caranya? Kita tinggal minta Bapak Sekda besok panggil inspektorat, kemudian minta seluruh inspektur tambang provinsi untuk mengecek seluruh tambang ilegal, surati seluruh camat dan kepala desa seluruh Jawa Barat, kasih tahu di mana titik tambang ilegal. Kemudian setelah itu kita datang ke Kejaksaan Agung, kita minta ke Kejaksaan Agung melakukan tindakan. Selesai, Pak. Berhenti semua, Pak. Kenapa? Ini rugi negara, Pak. Sudah rugi alamnya rusak, sudah rugi infrastruktur jalannya hancur, sudah rugi orang meninggal, sudah rugi besok mungkin ada bencana. Kasus Sukabumi menurut Walhi, dan saya juga punya pemahaman seperti itu, terjadi karena apa sih? Gunungnya dibelah, Pak. Gunungnya dibelah, rontok. Jadi saya ini kalau untuk urusan lingkungan hidup, saya dari dulu paling berani. Saya ketika jadi bupati, saya tahu ada tambang yang di backup. Beberapa kali itu kalau Satpol PP nggak bisa, saya pasang berapa? 5 mobil pemadam kebakaran, saya isi BBM, saya pasang di jalan keluar. Selesai, Pak. Kenapa? Yang gitu-gitu nyali, Pak. Bukan urusan kewenangan, tapi panggilan jiwa kita. Kalau nggak ada panggilan jiwa, susah. Ini kan dua-duanya salah kalau menurut saya. Dua-duanya nggak peka. Yang bertanggung jawab Pemprov juga nggak peka. Kabupaten juga nggak peka, dua-duanya. Saling lempar tanggung jawab. Kalau saya sebagai gubernur, dua-duanya salah. Dan kalau saya gubernur, saya bertanggung jawab terhadap ini, terhadap anak buah saya. Tapi saya belum dilantik. Untuk itu saya mau warning kemarin itu ke SDM, ke Satpol PP, bahwa kok Anda ini diem aja.
Sebenarnya kan ini satu kasus dari ratusan kasus. Jadi inilah yang saya sampaikan. Saya kalau menyangkut lingkungan emosi. Kenapa? Terlalu sakit tanah ini dirusak. Saya mau camat marah. Kenapa? Karena ngomong depan saya ngomong Sunda, Pak. Ngomong leluhur, lebih salawe jajak. Nah, saya ini orang antara ucapan dan tindakan harus sama. Nyali itu harus sama. Apalagi kalau sudah menyangkut Siliwangi, Pajajaran, bagi saya itu adalah kehormatan hidup saya. Dan ini tugas kita semua yang masih ada. Makanya kan Sunda gemari pare perapi kok provinsi Jawa Barat. Ya sudah sih, tinggal tindakan aja sekarang. Tindakannya apa? Jangan rapat lagi. Jangan rapat lagi, tindakan sekarang waktunya. Terima kasih Pak Dedi. Saya kira ini momentum Pak. Cara-cara out of the box dengan diviralkan ini luar biasa sehingga ada rasa memiliki dari masyarakat Jawa Barat khususnya Subang. Dan tentu dari Pemda Provinsi Jawa Barat kami menyampaikan permohonan maaf kalau ada kekurangan, tapi yang jelas kami akan konsisten Pak. Bapak minta maaf sama rakyat Jawa Barat. Ya, kepada warga masyarakat Jawa Barat apabila Bukan apabila emang salah. ada kekurangan, ada Banyak bukan apabila. Ya, Kami banyak kami kekurangan. menyampaikan permohonan maaf. Tapi komitmen kami, insya Allah kami bertanggung jawab. Makanya hari ini kami datang ke Subang langsung ke lapangan, bukan hanya rapat ini Pak. Kami menyamakan persepsi dan kami dicek satu persatu. Bahkan setelah rapat ini kami akan ke lapangan Pak, untuk memastikan Bagus. ada tindak lanjut. Ngeri ya, merinding ya. Saya yakin bakal banyak orang yang tidak benar itu tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Sekali lagi kalimat saya, bakal banyak orang yang tidak benar, yang tidak suka kepada Kang Deddy Mulyadi. Maka kita sebagai masyarakat mesti membacking secara full Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena itu untuk kepentingan kita. Beliau bekerja bukan untuk dia, bukan untuk keluarganya apalagi, tetapi untuk kita, demi menyelamatkan kita, menyelamatkan alam kita, menyelamatkan hutan kita, menyelamatkan lingkungan kita, menyelamatkan kampung kita, menyelamatkan kota kita, menyelamatkan identitas kita, menyelamatkan budaya kita, menyelamatkan tradisi kita, menyelamatkan bahasa Sunda kita. Itu komitmen beliau tuh. Gak ada lain. Cuma itu. Mudah-mudahan di kemudian hari ada Deddy Mulyadi yang lain di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia. Bukan urusan kebijakan, urusan keberanian, urusan panggilan jiwa. Tuh, kalimat luar biasa. Ini panggilan jiwa. Ketika alam dirusak, jiwa ente terpanggil dong. Ada hukum kausalitas, ada hukum sebab akibat yang jelas pasti akan terjadi. Hutan dirusak, longsor akan terjadi, banjir akan terjadi. Itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Sesuatu yang pasti mestinya dihindari dong. Alam dirusak, tanah seenaknya dikali, dan lain sebagainya. Hukum kausalitas, sesuatu yang pasti itu mesti dicegah. Gitu. Sesimpel dan sesederhana itu pikiran Kang Deddy Mulyadi. Dan itu saya yakin menjadi pikiran kita sebagai masyarakat Jawa Barat khususnya. Dan umumnya seluruh Indonesia. Saya yakin gerakan Kang Deddy ini akan disupport bukan hanya oleh orang Jawa Barat, tapi oleh orang di luar Jawa Barat. Betapa banyak penonton saya ini yang orang di luar Jawa Barat yang merasa kagum sekali dengan sosok Deddy Mulyadi, dengan kepemimpinannya, kekuatan integritasnya, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.